Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rabia dari kelas 11 IPA 1, ingin menjelaskan tentang pelajaran PPKN. Dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. A. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Hubungan internasional adalah hubungan antara dua negara atau lebih yang saling menguntungkan dan menciptakan perdamaian. Pengertian hubungan internasional dapat diartikan dalam arti sempit dan arti luas. Dengan demikian, hubungan internasional merupakan suatu ikatan atau kerjasama yang terjalin antara bangsa atau di seluruh dunia. Hubungan tersebut dilakukan dalam rangka kebutuhan atau kepentingannya. Berikut pendapat para ahli tentang pengertian hubungan internasional. A. Charles A. M. C. Kellen. Hubungan internasional adalah studi mengenai keadaan relevan yang melindungi interaksi. B. John Houston. Hubungan internasional merupakan sebuah studi yang membahas tentang interaksi di antara anggota dalam komunitas internasional atau mengenai tingkah laku aktor yang terlibat. C. Mokhtar Kusuma Atmadja. Hubungan internasional merupakan hubungan antar bangsa dan berkembang pula kebiasaan atau peraturan hukum yang merupakan kesepakatan bersama. 2. Kepentingan hubungan internasional dalam mewujudkan perdamaian dunia. Hubungan internasional sangatlah penting bagi suatu negara karena di area globalisasi tidak ada negara yang dapat berdiri sendiri. Alasan yang melandasi diperlakukannya hubungan internasional demi kepentingan nasional meliputi kepentingan ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kedaulatan wilayah. Upaya memelihara perdamaian dunia meliputi penyelesaian konflik secara damai dan membuat perjanjian damai. Faktor yang melandasi pentingnya hubungan internasional. Faktor internal, adanya kekhawatiran akan terancam kelangsungan hidupnya baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Faktor eksternal, ketentuan hukum alam yang tidak dapat dimungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Arti penting hubungan internasional: menciptakan hidup berdampingan secara damai, mengembangkan penyelesaian masalah secara damai dan diplomasi, membangun solidaritas dan saling menghormati antar bangsa. 3. Politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Politik luar negeri adalah arah kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungannya dengan negara lain yang berpijak kepada kepentingan sosial negara yang bersangkutan. Menurut UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, politik luar negeri adalah kebijaksanaan, sikap, dan langkah pemerintahan Republik Indonesia. Politik luar negeri adalah politik bebas aktif yang dipilih dalam rangka menjamin kerjasama dan hubungan baik dengan bangsa lain di dunia. Pengertian politik bebas aktif adalah sebagai berikut. Politik bebas artinya bangsa Indonesia dalam menentukan sikap dan pandangan terhadap berbagai permasalahan internasional terlepas dari ikatan antara blok barat dan blok timur. Politik aktif artinya Indonesia senantiasa aktif memperjuangkan terwujudnya perdamaian dunia. 4. Landasan hukum hubungan internasional bagi bangsa Indonesia. Hubungan kerjasama antara negara merupakan jalinan antara negara yang memicu kepada beberapa landasan hukum. 5. Asas-asas hukum internasional. Asas-asas hukum internasional merupakan sarana penting dalam hubungan antar bangsa. Tujuannya untuk kepentingan bersama dari mereka yang menyatukan diri di dalamnya. Secara umum, asas-asas hubungan internasional sebagai berikut. Asas teritorial. Menurut asas ini, negara melaksanakan hukum bagi semua orang. Asas kebangsaan. Menurut asas ini, setiap warga negara dimanapun ia berada tetap mendapatkan perlakuan hukum di negaranya. Asas kepentingan umum. Asas ini didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan hidup masyarakat. B. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Organisasi internasional adalah suatu organisasi yang dibentuk masyarakat dunia yang terdiri atas beberapa negara. Organisasi internasional yang diikuti oleh Indonesia yaitu PBB, ASEAN, Gerakan Non-Blok, dan Konferensi Asia Afrika.
1. Peran Indonesia dalam memperserikatkan bangsa-bangsa. PBB adalah organisasi internasional yang merupakan perkumpulan sebagian besar negara yang ada di dunia. Ketika Perang Dunia II berakhir, beberapa negara besar melakukan pertemuan seperti Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, dan Tiongkok. Tujuan pertemuan itu adalah untuk mendirikan organisasi pengganti LBB. Tujuan pembentukan PBB terdapat dalam Mukadimah Piagam PBB. Dipertegas lagi dalam Pasal 1 Piagam PBB yang isinya sebagai berikut: memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mewujudkan kerjasama internasional dalam memecahkan persoalan internasional dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan, menjadikan PBB sebagai pusat usaha dalam merealisasikan tujuan. Struktur organisasi PBB terdapat dalam Bab 3 Pasal 7 Piagam Perdamaian, terdiri atas sebagai berikut: Majelis Umum. Struktur Majelis Umum terdiri atas 2 sidang Majelis Umum dan anggota majelis. Sementara itu, dalam rapat kerja hanya bahasa Inggris Prancis yang dapat digunakan. Dewan Keamanan. Badan ini bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Sejak tahun 1965, anggota Dewan Keamanan PBB dinaikkan menjadi 15 negara. Dewan Ekonomi dan Sosial. Dewan Ekonomi dan Sosial beranggota 54 negara dan bersidang sekurang-kurangnya 3 kali setahun di New York. 2. Peran Indonesia dalam ASEAN. ASEAN dalam bahasa Indonesia terkenal dengan Pembara ASEAN, didirikan pada tanggal 8 Agustus 1965 di Bangkok, yang diperkuasa oleh 5 menteri luar negeri, yaitu Indonesia diwakili oleh Adam Malik, Malaysia diwakili oleh Abdul Razak, dan Thailand diwakili oleh Ahmad Khoman. Filipina diwakili oleh Narciso Ramos, dan Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam. Tujuan dibentuknya ASEAN tercantum dalam Deklarasi Bangkok yang ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 1967 sebagai berikut: mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan ketertiban hukum di negara ASEAN, saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana pelatihan dan penelitian. Prakarsa berdirinya ASEAN. Jumlah negara anggota ASEAN sekarang ada 10 negara. Negara yang berperan sebagai pendiri ASEAN adalah Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Negara anggota yang tidak ikut sebagai pendiri adalah Brunei Darussalam, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Mengajukan penghargaan serta melindungi terhadap HAM. Peran bangsa Indonesia dalam bidang HAM yaitu mendorong negara ASEAN untuk lebih demokratis dan menghargai serta melindungi hukum asasi manusia. Penggagas Komunitas Keamanan ASEAN. Peran bangsa Indonesia dalam bidang politik tidak hanya menyangkut masalah pertahanan militer. 3. Peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Berakhirnya Perang Dunia II membuat negara dunia terbagi menjadi 2 blok, yakni blok barat dan blok timur. Gerakan non-blok merupakan gerakan untuk tidak memihak salah satu blok kekuatan dunia. Faktor pendorong berdirinya GNB sebagai terjadinya perang dan ketegangan dunia akhirat, persaingan antara blok barat dan blok timur, terjadinya krisis kuda yang terancam perdamaian dunia. Pertemuan di Kairo pada 1961 untuk mempersiapkan KTT Ora GN. Gerakan non-blok dibentuk dengan tujuan: 1. Tujuan ke dalam, yaitu mengusahakan dan mengembangkan kehidupan anggotanya. 2. Tujuan keluar, yaitu berusaha merendahkan ketegangan antara blok barat dan blok timur. Prinsip gerakan non-blok sebagai berikut: menolak ikut serta aliansi bilateral dengan negara dikuasai, menolak dari berbagai bentuk aliansi militer, berpihak pada perjuangan anti-kolonialisme. Adapun peran Indonesia dalam gerakan non-blok sebagai berikut: Indonesia memprakarsai kerjasama teknik di beberapa bidang, misalnya bidang pertanian dan kependudukan. Indonesia mencetuskan upaya menghidupkan kembali biologi utara selatan dalam KTT
GNBX tahun 1992, Indonesia berperan sebagai tuan rumah penyelenggaraan KTT, dan Presiden Soeharto bertindak sebagai Ketua GNB. 4. Peran Indonesia dalam Convention Asia-Afrika. Convention Asia-Afrika adalah pertemuan antara negara benua Asia dan benua Afrika. Adapun latar belakang diselenggarakannya Convention Asia-Afrika, bangsa-bangsa Asia Afrika memiliki persamaan nasib dan sejarah, yakni sama-sama menjadi sasaran penjajah bangsa-bangsa Eropa. Perubahan politik yang terjadi setelah Perang Dunia Kedua berakhir, yakni situasi internasional diliputi kecemasan akibat adanya perlombaan senjata antara blok barat dan blok timur. PBB seringkali tidak mampu mengatasi persengketaan antar negara. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.